Baik, selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini, kita coba melanjutkan materi kita pada minggu yang lalu. Kita akan membahas histogram, poligon frekuensi, dan ogive pada halaman 41. Pada minggu yang lalu kita sudah membahas mengenai distribusi frekuensi. Nah, sekarang kita akan membahas histogram, poligon frekuensi, dan ogive. Tapi sebelum kita masuk pada histogram, poligon frekuensi, dan ogive, kita ulas kembali mengenai distribusi frekuensi. Nah, kita akan buat contoh sederhana saja. Di sini ada contoh sederhana yang saya sudah buat. Di sini ada contohnya nilai ulangan 20 siswa. Kita harus buat dalam tabel distribusi frekuensi. Sebelum kita muat dalam tabel distribusi frekuensi, pertama sekali ada 3 hal yang harus kita selesaikan. Pertama, kita harus menentukan jangkauannya, jangkauan atau dengan disingkat dengan J, dilambangkan dengan J. Nah, kemudian kita harus menentukan banyak kelasnya, ya. Banyak kelasnya, banyak kelas atau dengan BK. Kemudian panjang kelasnya, panjang kelas atau dengan PK. Sekarang kita tentukan jangkauannya. Nah, jangkauan di sini adalah di mana nilai yang terbesar tadi itu dikurang dengan nilai yang terkecil. Nah, nilai yang terbesar di sini ada 98 ya. Dan nilai yang terkecil ada 24. Jadi 98 dikurang dengan 24. Maka akan menghasilkan 74. Kemudian banyak kelas. Nah, di sini banyak kelas adalah ada rumus yang kita gunakan. Rumusnya adalah 1 ditambah 3,3 log n. Nah, di sini n di sini adalah keseluruhan datanya. Di sini adalah keseluruhan datanya ada 20. Nah, kita langsung selesaikan ya. 3,3. Kita masukkan nilai n-nya 20. Nah, 1 ditambah 3,3 log 20 adalah hasilnya 1,30. 1,30. Kemudian 1 ditambah 3,3 dikali dengan 1,30 hasilnya adalah 5,29. Maka kita akan membulatkan menjadi 6. Selanjutnya kita tentukan panjang kelasnya. Panjang kelasnya adalah J dibagi dengan BK, di mana jangkauan dibagi dengan banyak kelas tadi. Nah, sama dengan J per BK. 74 dibagi dengan 6. Hasilnya 12,33. Maka kita akan membulatkan menjadi 13. Nah, itu adalah panjang kelasnya. Selanjutnya kita buat dalam tabel distribusi frekuensi. Nah, pada tabel distribusi frekuensi ada kolom pertama nomor ya. Kemudian kolom kedua nilai. Kolom ketiga frekuensi. Di nomor di sini adalah kita muat banyak kelasnya tadi, ada 6 kelas. Itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian dinilai. Nah, dinilai ini ada tadi sini adalah panjang kelas. Panjang kelas kita mulai dari 13, yaitu kita hitung dari 24. Nah, di kelas pertama di sini ada 13 nilai yang kita muat. Nah, ada 13 nilai yang kita muat. Kita hitung dari 24. 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Nah, di sini ada 36. Kelas kedua 37. Nah, kita hitung lagi dari 37. 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. 49. Begitu juga dengan seterusnya 50. Satu-satu. Kemudian kita tentukan frekuensinya. Nah, kita tentukan frekuensinya. Untuk menentukan frekuensinya, kita hitung dari 24 sampai 36. Nah, jarak antara 36 itu adalah hasil daripada frekuensinya. Kita lihat pada data di atas. 24, kita mulai dari 24, 24, 30. Berarti ada 2 frekuensi. Kemudian 37 sampai dengan 49. 1, 2, 3. Ada 3. Kemudian 50 sampai 62. 1, 2. Ada 2 lagi ya. Kemudian 63 sampai 75. 1, 2, 3. 3 lagi. 76 sampai 88. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Kemudian 89 sampai dengan 101. 1, 2, 3, 4. Ada 4. Nah, jadi ini adalah tabel distribusi frekuensi. Oke. Selanjutnya kita buat histogram dan poligon frekuensi. Sebelum kita buat histogram dan poligon frekuensi, pertama sekali kita harus menentukan tepi bawah dan tepi atasnya. Di sini kita tambahkan tabel saja ya. Kita tambahkan tabel. Kita tambahkan tabel di sini ada tepi bawah. Kemudian tepi atas. Untuk menentukan tepi bawahnya itu ada di kolom kedua ini ada nilai ya. Nah, di nilai ini ada sebelah kirinya ini 24 sampai dengan 89 ini adalah nilai bawah. Dan ini adalah 36 sampai 101 adalah nilai atas. Nah, untuk menentukan tepi bawahnya itu nilai bawah ini dikurang dengan 0,5. 0,5. Nah, 24 dikurang dengan 0,5 hasilnya adalah 23,5. 37 dikurang 0,5. 36,5. 50 dikurang 0,5. 49,5. 63 dikurang 0,5. 62,5. 76 dikurang 0,5. 75,5. 89 dikurang 0,5. 88,5. Kemudian tepi atasnya 30 ini tepi atas itu ditambah dengan 0,5 ditambah. Nah, beda ya, di nilai bawah itu dikurang dengan 0,5 sementara di nilai atas itu ditambah dengan 0,5. 36 ditambah dengan 0,5 hasilnya 36,5. 49 ditambah 0,5 49,5. 62 ditambah 0,5 62,5. 75 ditambah 0,5 75,5. 88 ditambah 0,5 88,5. 101 ditambah 0,5 101,5. Nah, kita sudah mendapatkan tepi bawah, tepi atasnya. Sekarang kita buat histogramnya. Kita tarik garis di sini.
Ini garis ini adalah frekuensi. Dan ini garis ini tepi bawah dan tepi atas. Di frekuensi ini kita muat hasil daripada frekuensinya di sini. Nah, ini sampai 6 ya. Ada 2 sampai 6. Kita tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kita tulis nilai tepi bawah dan tepi atasnya. Di sini ada 23,5. Di sini ada 36,5. Di sini ada 49,5. Di sini ada 62,5. 75,5. 88,5 dan 101,5. Maka kita buat histogramnya, kita buat persegi panjang di sini ya. Kita lihat pada 23,5 sampai dengan 36,5. Frekuensinya ada 2. Kita lihat di sini, kita buat ya. 2 sampai dengan 36. Kemudian dari 36,5 sampai dengan 49,5 frekuensinya ada 3. Kita buat 3 di sini. Sampai dengan 49. Kemudian kita lihat dari 49,5 sampai dengan 62,5. Frekuensinya ada 2 lagi ya. Ada 2 lagi. Kemudian kita lihat pada 62 sampai dengan 75,5. Frekuensinya ada 3. Ada 3. 75,5 sampai dengan 88,5. Frekuensinya ada 6. Ada 6. Ada 6. Kemudian 88,5 sampai dengan 101,5. Frekuensinya ada 4. Ada 4. Nah, ini adalah histogramnya. Kemudian kita buat poligon frekuensinya. Untuk membuat poligon frekuensi, kita buat titik-titik di tengah persegi panjang di sini. Nah, sini ya. Sini. Dan juga di bawah di sini. Dan terakhir. Maka kita tarik garis dari bawah. Garis baru. Nah, di sini adalah poligon frekuensi. Dan ini adalah namanya histogram. Mungkin sampai di sini sudah paham ya bagaimana itu histogram dan poligon frekuensi. Selanjutnya kita masuk pada OGIF. Bagaimana sih bentuk OGIF itu? Nah, sebelum kita masuk pada OGIF, kita harus menentukan dulu tabel frekuensi kumulatifnya. Di sini kita harus buat 2 tabel. Pada tabel pertama kita buat nilai frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, kita buat ya. Di sini ada nilai dan frekuensi. Ini tabel frekuensi kumulatif kurang dari. Dan tabel kedua, di sini kita buat saja di sini ya.
tabel kedua, yaitu tabel frekuensi kumulatif lebih dari, atau kita buat simbol saja, lebih dari. Nah, di sini dinilai di sini tadi ada 6 kelas ya. Kita tulis di sini semua ya. Nah, kita buat dulu simbolnya. Kurang dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian di sini sama ya, frekuensi. Tapi di tabel kedua itu adalah simbolnya lebih dari. Lebih dari atau sama dengan. Nah, dinilai di sini kita muat nilai-nilai yang ada pada tabel tadi di atas yang sebelumnya, yaitu dari 36,5 kita ambil daripada nilai tepi atasnya ini, kita tulis di sini di atas. Kemudian 49,5, kemudian 62,5, 75,5, 88,5, 101,5. Maka kita tentukan frekuensinya. Untuk menentukan frekuensi daripada tabel frekuensi kumulatif kurang dari atau sama dengan, yaitu kita lihat pada 36 ya. Ini 36 yang lebih kecil yaitu 24 ya, jadi frekuensinya ada 2. Kemudian 49,5. Nah, kita lihat 49 yang lebih kecil atau nilai yang lebih kecil dari 49 yaitu dari 49 sampai dengan 24, yaitu 3 ditambah 2 berarti 5. Kemudian kita lihat 62,5. Berapa frekuensinya? Kita lihat di tabel yang kolom kedua. 62 mana yang nilai apa saja yang lebih kecil daripada 62, yaitu dari 62 sampai dengan 24. Jadi 5 tambah 2 berarti ada 7. Kemudian 75,5. Kita lihat ya, 75,5. Apa saja nilai yang lebih kecil daripada 75,5? Yaitu dari 75 sampai dengan 24. Jadi 7 tambah 3 sama dengan 10. Kita tulis 10. Kemudian 88,5. Ini dari 20, nilai yang lebih kecil dari 88,5 dari 88 sampai dengan 24, yaitu 10 tambah 6. Hasilnya adalah 16. Kemudian 101,5. Nah, 101,5 itu ini 10 tambah 4 atau 16 tambah 4 yaitu 20. Nah, ini adalah tabel frekuensi kumulatif kurang dari atau lebih kecil dari atau sama dengan. Kemudian kita buat tabel frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, untuk tabel ini kita muat nilai yang tepi bawah. Kita ambil nilai tepi bawah, kita kasih di sini, kita tulis semua ya. Kita tulis semua. Itu 23,5. Kemudian 36,5. 36,5.
6,5. Selanjutnya 49,5, 62,5, 75,5, 88,5. Maka kita tentukan frekuensinya. Frekuensi daripada 23,5 yaitu nilai atau lebih dari 23 atau lebih besar daripada 23,5 ada 20 ya, 20. Ya, 20. Ini ya, dari 24 sampai dengan 100 ada 20. Ada 20. Kemudian 36,5. Ada berapa nilai yang lebih besar daripada 36,5? Kita dari 37 sampai dengan 118 berarti ada 18 ya. Nah, ini 20 kurang 2 berarti 18. Kemudian 49,5 frekuensinya ada berapa? Yaitu 49 apa saja nilai yang lebih besar daripada 49,5. Nah, dari 50 sampai dengan 101 yaitu ada 15 ya. Ada 15. 62,5 ada berapa? Ada berapa nilai yang lebih besar daripada 62,5? Nah, 63 sampai dengan 101 berarti itu hasilnya 13. Kemudian 75,5. Nah, nilai yang lebih besar lagi samanya ini ada berapa? Itu 10. Kemudian 80,5. Frekuensinya berapa? Yaitu dari 88 sampai dengan 101 yaitu ada 4. Ada 4. Jadi itu adalah tabel kedua untuk lebih dari atau sama dengan. Maka selanjutnya, langkah selanjutnya kita buat ogif-nya. Kita tarik garis di sini. Tarik garis ya. Tarik garis. Di garis di sini itu adalah frekuensi dan ini adalah nilainya. Nilai. Nah, di sini di tabel frekuensi ada 20 ya, 1 sampai 20. Mungkin di sini ada 2 tapi kita tulis 1 sampai 20. 1, 2. Kemudian di sini kita tulis semua nilainya. Kita tulis semua nilainya itu 23,5. Kemudian 36,5. Kemudian 49,5. 62,5. 75,5. 88,5. 101,5. Nah, maka kita tentukan ogif-nya, kita buat dulu yang 36, kita buat dulu untuk yang kurang dari ya, untuk kurang dari. Nah, ini yang 36 berapa frekuensinya? Ada 2. Ada 2 ya. Ada 2. Selanjutnya 49,5 frekuensinya ada 5. 49 ada 5 ya. Ada 5. Kemudian 62,5 frekuensinya ada 7. Ada 7. Nah. Selanjutnya 75,5 frekuensinya 10. Ada 10.
Selanjutnya 88,5, frekuensinya 16. Oke. Selanjutnya 101,5, frekuensinya ada 20. Ada 20 ya. Maka kita tarik garis dari bawah ya, kita tarik garis. Nah, ini namanya ogive ya. Ini namanya ogive. Ogive kumulatif kurang dari untuk garis ini. Selanjutnya kita buat ogive yang lebih dari atau disebut juga dengan ogive negatif ya. Kita buat. Kita mulai dari 23,5. Frekuensinya berapa? Ada 20. Nah, ada 20 ya. Kemudian 36,5. Ada berapa? Frekuensinya ada 18. Ada 18 ya. Mohon maaf ya, ini agak mungkin tidak terlalu bagus ya gambarnya. Nanti adik-adik bisa ulang kembali. Nah, coba dipahami di sini ya. Kemudian 49,5. Ada berapa frekuensinya? 15. Kemudian yang 62,5, frekuensinya 13. Selanjutnya 75,5, frekuensinya berapa? 10. Berarti udah pas ya di sini. Kemudian 88,5, frekuensinya berapa? Nah, di sini ada 4. Ada 4. Ini kita tulis 4. Maka kita tarik garis dari atas. Nah, itu adalah bentuk daripada ogive. Nah, saya harap nanti ini adik-adik bisa ya bagaimana bentuknya histogram, poligon frekuensi. Kemudian adik-adik juga bisa menentukan ogive-nya. Nah, sampai di sini mungkin kalau ada yang kurang paham nanti bisa ditanyakan ya. Nah, coba adik-adik perhatikan dari awal ya, bagaimana caranya. Nah, sekian untuk hari ini. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Ya holu, salam sehat.